Sesosok mayat ditemukan dalam selokan di Kota Sorong. Polda Papua Barat peduli terhadap pendidikan anak putus sekolah. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Senin 7 November 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talimbekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, seorang pria Parubaya yang diketahui berprofesi sebagai tukang parkir ditemukan meninggal di dalam selokan sekitar Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat. Warga yang melihat jenazah tersebut langsung melaporkan ke Polresta Sorong untuk jasadnya dievakuasi ke rumah sakit. Warga Kota Sorong yang melintas di Jalan Ahmad Yani Traffic Light depan Polresta Sorong Minggu sore 6 November 2022 dihebohkan dengan penemuan jenazah seorang pria. Jenazah pria tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal di dalam selokan tepat di bawah pipa saluran air. Informasi warga setempat, pria Malang itu bernama Obed Kori yang sehari-hari beraktivitas sebagai juru parkir di pertokoan Jalan Ahmad Yani. Warga yang melihat jenazah tersebut langsung melaporkan ke Polresta Sorong yang jaraknya dari TKP hanya berseberangan jalan. Anggota piket Polresta Sorong langsung datang mengevakuasi jenazah, kemudian dimasukkan dalam kantong jenazah, lalu dilarikan ke RSUD Selebi Solo untuk divisum. Ketua RT 03 RW 2 Kelurahan Remu, Marten Korwa, ketika dikonfirmasi saat melihat jenazah tersebut, menjelaskan jenazah ditemukan sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Timur oleh warga yang melintas di Jembatan Meta menuju Jalan Nuri. Jamnya yang sekitar jam 4 saya datang ke sini. Jam 4 karena masyarakat sampaikan bahwa ada mayat di sini. Saya datang ke sini jam 4 tadi. Jam 4. Ya. Di sebelah sini kan tukang parkir. Dia tukang parkir, sering dia jalan-jalan menagi-menagi di jalan sini. Dia punya kegiatan sehari hanya suka minum saja. Guna kepentingan penyelidikan, personil Reskrim Polresta Sorong Kota melakukan olah TKP kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, memimpin apel terakhir sebagai Sekda Papua Barat, Nathaniel D. Mandacan berharap ASN harus masuk kantor. Hal tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut disampaikan Nathaniel D. Mandacan saat memimpin apel gabungan terakhir sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Ia berharap aparatur sipil negara harus mengabdi sebagai pegawai untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Dalam arahannya, Nathaniel D. Mandacan mengingatkan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah agar tetap tingkatkan kesetiaannya kepada negara lewat kepercayaan yang sudah diberikan. Apabila tidak melakukan tugas dengan baik, maka tugas tersebut akan dilakukan oleh orang lain. Biro yang hadir 1 ya. 3, 4. Pasca 3. 1, 2, 3, 4. 5 ya. Tinggal 5. Ya, nanti kasih tahu kepada 5 orang lain itu untuk tetap tingkatkan kesetiaannya kepada negara lewat kepercayaan yang sudah diberikan, sudah dipercayakan untuk saudara bekerja. Kalau tidak melakukan tugas, tidak masuk-masuk, nanti tikus yang masuk duduk di ruangan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan waktu lalu, setan-setan masuk dalam ruangan itu tidak tergenapi, tidak tercapai karena
ruangan kita ini dipakai juga untuk sembahyang. Jadi kekuatan doa itu mengusir setan-setan itu keluar dari ruangan kerja kita. Tambah kantor yang sepi. Kantor yang sepi kan ada makhluk lain juga yang mau cari tempat berlindung untuk menempati. Itu yang ketiga. Ini yang pertama saya tapi Permohonan maaf juga disampaikan selama menjabat sebagai Sekretaris Daerah Papua Barat. Ada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang menyakitkan dan tidak sesuai dengan harapan. saya minta maaf kalau selama saya menjabat sebagai Sekretaris Daerah sejak 14 September tanggal 6 September 2014 sampai dengan nanti besok tanggal 10 terakhir 10 November 2022 saya mengakhiri tugas sebagai Sekretaris Daerah. Ada hal-hal yang mungkin saya lakukan lambat, mungkin menyakitkan, tidak sesuai dengan harapan. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau yang mungkin tidak sesuai, maklumi saja bahwa itu langkah yang saya lakukan, keputusan yang saya ambil. Jadi sudah lewat, apalagi mau ditutup. Sudah lewat kan? Ya. Terutama hal-hal kecil saja. Kalau yang besar tidak, biasa harus keputusan di pimpinan, di gubernur. Dan saya selama menjabat sebagai Sekda, saya berupaya untuk hal-hal yang saya lakukan tidak boleh bertentangan dengan keputusan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur. Itu yang saya lakukan. Karena saya belajar dari pengalaman, dari contoh juga di Provinsi Papua Barat ini. Jadi kalau keputusan politik yang ditetapkan oleh kepala daerah, kita wajib untuk laksanakan. Jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri yang kelihatannya bertolak belakang, satu ke kiri, satu ke kanan. Itu yang harus dipahami, dimaklumi, dan apapun yang mungkin tidak sesuai hati kita, pikiran kita, harus kita relakan menyesuaikan dengan keputusan pimpinan. Pimpinan politik yang dipilih oleh rakyat untuk memerintah, baik pemerintahan masyarakat maupun pemerintahan birokrasi di Provinsi Papua Barat. Ya, jadi saya minta maaf. Hari Jumat tanggal 11 November 2022, masa kerja Nathaniel D. Mandachan sebagai pegawai negeri sipil berakhir di usia 60 tahun. Apabila dipertahankan, akan dilantik sebagai pejabat fungsional inspektorat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara peduli terhadap pendidikan, Kapolda Papua Barat melihat langsung Yayasan Kasih Rumbai Koteka Provinsi Papua Barat yang merupakan naungan Direktorat Binmas Polda Papua Barat yang berada di Kompleks Fanindi Pantai. Hal itu disampaikan Kapolda Papua Barat setelah melihat langsung Yayasan Kasih Rumbai Koteka Provinsi Papua Barat yang berada di Kompleks Fanindi Pantai pada Jumat sore kemarin. Dirinya mengatakan ini merupakan bentuk kepedulian Polri, dalam hal ini Polda Papua Barat, terhadap dunia pendidikan, terlebih khusus bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Oleh sebab itu, Kepolisian Daerah Papua Barat tidak sendiri, melainkan juga bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Agar nantinya, setelah anak-anak ini mengikuti kegiatan paket belajar yang berada di daerah naungan Binmas Polda Papua Barat, bisa disamakan dengan sekolah umum lainnya. Polda Papua Barat hadir untuk bisa membantu masyarakat ya, karena kami bekerja sama dengan masyarakat, ternyata banyak anak-anak putus sekolah tidak bisa melanjutkan. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, yang lainnya, pemerintah daerah agar nanti mereka sekolah ini
menjadi sekolah yang bisa dipersamakan dengan sekolah umum, sehingga nanti kalau misalnya ini paket A, nanti selanjutnya kalau mereka sudah dapat ijazah paket A penyesuaian, jadi mereka bisa masuk ke sekolah normal, nanti masuk SMP. Nanti kalau misalnya paket B itu mereka lulus bisa masuk ke SMA ya, lanjutan. Kalau misalnya nanti paket C bisa mereka masuk ke universitas. Tentunya dengan ijazah yang diakui, karena yang mengeluarkan nanti juga adalah dinas pendidikan, bukan kita. Jadi kita hanya memfasilitasi, membantu mereka, karena kita melihat banyaknya anak-anak yang putus sekolah ya, seperti yang kita lihat. Ini anak-anak ini sudah besar-besar, usianya sudah lebih dari 12 tahun, 13 tahun, tapi belum. Di Yayasan Kasih Rumbai Koteka Provinsi Papua Barat ini, puluhan anak-anak putus sekolah juga diajarkan cara menulis dan membaca. Hal ini merupakan kerinduan daripada anak-anak putus sekolah. Sebagaimana dengan adanya kepedulian Polda Papua Barat, mereka pun bisa kembali bersemangat untuk belajar dan mengejar cita-cita mereka. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, proses rekrutmen anggota Komisi Informasi Provinsi akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini proses yang dilaksanakan adalah pembentukan tim seleksi. Proses rekrutmen anggota Komisi Informasi Provinsi atau KIP Papua Barat tahun 2023 akan berlangsung dalam waktu dekat. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat, Frans Istia mengatakan, proses yang dilakukan saat ini adalah membentuk tim seleksi. Usulan daftar nama tim sel sudah disiapkan dari draft SK yang akan diajukan kepada Gubernur Papua Barat. Tinggal menunggu waktu untuk tanda tangani SK tim seleksi. Apabila sudah mendapat SK dari Gubernur, maka tim seleksi bisa bekerja untuk rekrutmen. Diharapkan proses tersebut dapat segera dilaksanakan. Dengan penjaringan yang baru, usulan daftar nama tim sel itu kita sudah siapkan, dan draft SK untuk diajukan ke Pak Gubernur sudah siap. Tinggal Pak Gubernur menandatangani SK tim sel, maka saat itu juga tim sel sudah mulai bekerja untuk mulai lakukan proses perekrutan. Untuk seleksi, proses seleksi tim penjaringan untuk anggota KIP yang baru di tahun 2023. SK sudah ada tim sel. SK kesana sudah diusulkan ya, sudah ke Gubernur. Mudah-mudahan minggu Pak Gubernur kembali, lalu kita coba penyampaian langsung untuk bisa SK itu masih segera cepat, dan tim sel itu terbentuk, kemudian proses perekrutan bisa lebih cepat. Penetapan tim sel baru dia masuk dalam proses ke Komisi 1. Ya. Bapak ini KIPD Papua. Diakui pembentukan tim seleksi akan dipercepat agar proses rekrutmen anggota KIP Papua Barat juga secepatnya dilaksanakan. Tim seleksi sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu akademisi, birokrat, dan juga tokoh intelektual serta perwakilan dari unsur perempuan yang masuk tim seleksi. Aturan sudah ada, sudah ditentukan bahwa itu harusnya mewakili unsur akademis, kemudian profesional, lalu unsur berupa birokrat, dan tokoh cendekiawan, tokoh adat, tokoh intelektual. Jadi itu itu sudah ditentukan. Jadi kita tinggal memilih. Untuk saya karena SK-nya kan belum keluar. Kalau SK-nya sudah keluar, berarti saya sudah bisa sampaikan untuk siapa-siapa yang duduk dalam usulannya. Untuk metode seleksi akan ditentukan ketika SK sudah ditandatangani dan juga pembentukan sekretariat. Maka pembahasan dalam rapat bersama akan dilaksanakan untuk memakai seleksi secara online atau secara offline.
Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kemudian upacara, terima kasih. Saudara, Bulan Bakti Gotong Royong dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun, Pemda Manokwari melakukan pengerjaan jalan padat karya di 5 titik, salah satunya yaitu di Kompleks Arkuki, Kelurahan Padarni. Dalam bulan Bakti Gotong, berbagai kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manokwari di berbagai bidang pembangunan sebagai kado ulang tahun Kabupaten Manokwari ke-124 tahun. Pada Kamis 3 November lalu, pemerintah Kabupaten Manokwari melakukan pengecoran jalan lingkungan padat karya di 5 titik. Salah satunya di Kompleks Wirsi Kelurahan Padarni sepanjang 100 meter. Pengecoran jalan padat karya lingkungan pada 5 titik dilakukan secara simbolis oleh Bupati Manokwari Hermus Indau, yang juga dilakukan oleh Wakil Bupati Edi Budoyo, serta pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari yang hadir. Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat semata-mata untuk melihat langsung keadaan sekitar dan juga bertanggung jawab membangun fasilitas pendukung bagi masyarakat, karena di Manokwari sendiri masih terdapat pemukiman yang dikategorikan kumuh yang didukung oleh minimnya fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan. Ikut merasakan, melihat, tetapi juga bertanggung jawab sama-sama untuk meringankan, tetapi juga membangun fasilitas atau melaksanakan kegiatan pembangunan di sini melalui jalan cor ya, yang akan dibangun bersama-sama secara gotong royong antara pemerintah daerah dengan masyarakat di tempat ini. Kemudian dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong kita melaksanakan kegiatan ini dan kita tempatkan di Wirsi Arkuki ya. Permasalahan utama kita di Kota Manokwari adalah masih dominannya kawasan kumuh dan juga terbatasnya sarana dan prasarana permukiman wilayah yang dimiliki oleh seluruh masyarakat kita yang ada di Kabupaten Manokwari ini. Kalau Bapak Ibu kita lihat di Wirsi ini, kemudian juga nanti ke Vanindi, kemudian Anggrem, Borobudur, semua kondisi sama, ya, semua kondisi sama dan inilah cermin kita orang Papua, inilah cermin kita dan ini harus mau tidak mau kita berjuang bersama-sama untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Lebih lanjut dalam sambutannya, Bupati menyampaikan dengan keterbatasan anggaran, pemerintah akan berupaya agar pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat. Untuk para anggota DPRD yang ikut hadir dalam peresmian pengerjaan jalan lingkungan di Air Kuki, Bupati sampaikan agar pembangunan fasilitas jalan di Wirsi dan Air Kuki harus jadi prioritas melalui dana otsus, sebab mayoritas penduduknya adalah orang asli Papua. Kita cor 100 meter, tetapi ya hari ini saya Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPR semua ada di sini ya. Kita berkomitmen untuk tahun depan ini semua diaspal sampai ke berakhir di sana ya, dan kita gunakan dari dana otomatis juga kita gunakan ya. Jadi ini basisnya semua ada di sini. Kadang kita bangun ke luar kota banyak, tapi yang ada di depan mata kita ini kita tidak lihat. Benar, kita bangun jalan ke desa-desa di pinggiran, jalan aspal bagus-bagus semua. Tapi yang ada di depan mata kita ini setiap hari, ini mereka kalau, ya ini cuaca panas jadi kelihatan bagus. Tapi kalau di sini hujan, ini ya kita lihat kondisi masyarakat di sini susah. Karena itu saya pikir mari kita mengasihi warga masyarakat kita yang ada di sini, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat kita yang ada di Wirsi Arkuki. Terutama warga masyarakat Wirsi Arkuki, mungkin hari ini kita belum berbuat lebih apa yang ada, tetapi disyukuri yang ada ini. Mudah-mudahan dengan syukur yang dinaikkan,
oleh Bapak Ibu pasti membuka pintu berkat untuk hal yang lebih besar. Pengecoran jalan di 5 lokasi di Manokwari dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Hari Ulang Tahun Kota Manokwari ke-124 tahun. Di antaranya Kompleks Air Kuki, Jalan Kenari Tinggi Kelurahan Pasir Putih, Kampung Ingramui, Kampung Wasai, dan Jalan Kompleks Misi Brawijaya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Hayati Mansur terpilih kembali menjadi pengurus DPW Perempuan Lumbung Informasi Rakyat Lira Provinsi Papua Barat periode 2022-2007, maksud kami 2022-2027, setelah dikukuhkan langsung Ketua Umum Lira Pusat. Berlangsung pada Senin 7 November 2022 pagi tadi, Ketua Umum Lira Pusat Julian Nor melantik pengurus DPW Perempuan Lumbung Informasi Rakyat Lira Papua Barat periode 2022-2027. Pelantikan ini diawali dengan pembacaan surat keputusan dan juga setelah diberikan surat amanat oleh Ketua Lira Papua Barat, Hayati Mansur, kepada sejumlah perwakilan Lira di masing-masing kabupaten kota. Dalam sambutan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau yang dibacakan staf ahli bidang pembangunan Niko Untung Tike, DPW Perempuan Lira sebagai lembaga LSM yang sudah 10 tahun di daerah dan telah berkontribusi membangun Provinsi Papua Barat. Dengan hadirnya kepengurusan yang baru, diharapkan dapat memberikan nilai yang lebih tinggi kepada seluruh anggota Lira dalam mengembangkan organisasi di masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Kapasitas perempuan dalam berorganisasi di tengah-tengah masyarakat. DPW Perempuan Lira sebagai lembaga LSM Lira yang sudah 10 tahun berada di Provinsi Papua Barat telah banyak membantu pemerintah Provinsi Papua Barat. Mari kita berikan apresiasi. Harus semangat. Karena 10 tahun bukanlah waktu yang cukup pendek, tetapi banyak. Dengan dilantiknya kepengurusan yang baru, maka diharapkan juga dapat memberikan nilai lebih tinggi bagi seluruh anggota pengurus DPW Perempuan Lira dalam mengembangkan organisasi di masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Barat, terutama untuk memajukan perempuan yang bisa membawa perubahan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat. Ketua Umum Lira Pusat, Julian Nor, mengapresiasi kegiatan yang telah dilaksanakan Lira Papua Barat. Sebagaimana ini merupakan ketiga kalinya Ketua Lira Papua Barat kembali memimpin organisasi ini selama 5 tahun ke depan. Ia berharap kepengurusan baru ini terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membangun pendidikan di tanah Papua. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai pelantikan pengurus DPW Perempuan Lira Papua Barat, dan kami jajaran pengurus, saya Ketua Umum, Sekjen maupun pendiri maupun beberapa Ibu Tuti, hari ini bersyukur karena pelantikan ini luar biasa dan ketua yang terpilih ini sangat luar biasa. Sudah terpilih di Perempuan Lira sebagai ketua itu selama 3 periode, dan untuk itu kami sangat berharap besar kepada ketua dan jajaran kepengurusan baru ini agar Perempuan Lira di Papua Barat ini semakin besar, semakin eksistensinya bisa diperhitungkan oleh pemerintah daerah, semakin mampu mewujudkan visi misi yang Lira usung dan khususnya Perempuan Lira, dan semakin bisa merakyat, membina rakyat, membangun peradaban bangsa melalui Papua Barat. Hal senada disampaikan Ketua Lira Papua Barat, Hayati Mansur, bahwa selama ini Lira Papua Barat telah membantu pemerintah dalam mewujudkan program-program kerja, terutama sumber daya manusia, yaitu kapasitas pendidikan dan perempuan di tengah-tengah masyarakat. Hayati berpesan,
kepada pengurus yang baru agar dapat bekerja sama bahu-membahu menjalani organisasi dan tetap berkomitmen. Lira ke Papua Barat, terutama kami di lembaga sayap DPW Perempuan Lira Lumut 14 Raja yang sudah membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan program-program kerja, terutama program sumber daya manusia, yaitu kapasitas pendidikan dan advokasi perempuan dalam berorganisasi di tengah masyarakat. Turut hadir dalam pelantikan pengurus Lira Papua Barat, sejumlah pengurus organisasi Papua Barat yang ada di Kota Manokwari. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, dalam rangka pengembangan UMKM di Kabupaten Manokwari, langkah strategis yang akan dilakukan Pemda Manokwari yakni pendataan pelaku UMKM serta peningkatan sumber daya manusia. Usaha mikro kecil menengah UMKM di Kabupaten Manokwari seringkali dilibatkan dalam berbagai event yang digelar baik oleh pemerintah, organisasi sosial, dan juga lembaga resmi guna memamerkan juga menjual hasil karya dari setiap UMKM, baik itu perorangan dan juga kelompok. Seperti halnya pada pameran UMKM yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Nasional Daerah Degranasda Kabupaten dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Manokwari ke-124 tahun. UMKM yang terlibat dalam pameran yang berlangsung selama 3 hari diikuti 22 UMKM. Menyikapi hal tersebut, Bupati Manokwari Hermus Indau pada kegiatan pameran hasil karya UMKM di kabupaten yang diinisiasi oleh Degranasda Kabupaten Manokwari belum lama ini, Bupati Hermus kepada awak media menyampaikan, keberagaman UMKM di Manokwari sangat berpotensi untuk dikembangkan. Selaku pemerintah daerah, jelas Bupati, langkah awal yang harus dilakukan adalah pendataan seluruh pelaku UMKM. Saya kira potensi UMKM kita cukup besar ya, dan beraneka ragam ya UMKM kita, dan tentu beberapa kebijakan yang kita lakukan adalah tentu pertama kita perkuat kapasitas data UMKM kita di Kabupaten Manokwari untuk memastikan total dari jumlah UMKM kita dengan potensi UMKM dan juga usaha yang bervariasi. Ini harus kita pastikan. Lebih lanjut disampaikan Bupati, hal lain yang dianggap penting dalam pengembangan UMKM adalah program pengembangan sumber daya manusia pelaku UMKM, sehingga berpengaruh pada produk yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Yang kedua, tentu kita juga punya program untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dari para pelaku UMKM itu sendiri. Yang kita harapkan adalah produk UMKM mereka itu bisa berkualitas, tetapi juga manajemen UMKM mereka ini bisa dikelola dengan baik dan bisa berdampak terhadap ekonomi dari anggota UMKM itu sendiri, tapi juga mereka bisa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Dalam rangka pengembangan UMKM di Manokwari, Bupati berharap kualitas dari hasil karya UMKM lebih ditingkatkan agar memiliki nilai jual yang tinggi. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka merumuskan dan menyusun program kerja organisasi, Sabtu 5 November 2022, Ikatan Keluarga Flobamora Provinsi Papua Barat gelar rapat kerja pertama. Yang terhormat, Sabtu 5 November 2022 bertempat di salah satu kafe di Manokwari, Ikatan Keluarga Flobamora Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat kerja daerah pertama dalam rangka menyusun dan merumuskan program kerja. Rapat kerja daerah pertama yang berlangsung sehari tersebut dibuka oleh staf ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Khusus Tamrin Payapo, mewakili penjabat Gubernur Paulus Waterpau.
Hadir dalam pembukaan Rakerda IKF Papua Barat, Sekda Manokwari, pengurus IKF Kabupaten Kota, serta tamu undangan lainnya. Ketua Umum Ikatan Keluarga Flobamora Papua Barat dalam sambutannya menyampaikan rakerda yang bertemakan membangun kekompakan menuju kesuksesan, yang mana akan dilakukan diskusi tentang peran keluarga Flobamora terhadap pembangunan Papua Barat. Diharapkan melalui rapat kerja yang berlangsung sehari di Manokwari bermanfaat bagi keluarga Flobamora di Papua Barat. 1. Tahun 2022 hari ini mengambil tema membangun kekompakan menuju kesuksesan dengan butir-butir pembahasan seputar diskusi peran berpartisipasi keluarga Flobamora NTT Papua Barat dalam membangun Papua Barat, organisasi dan program. Melalui sambutan ini saya mewakili pengurus Flobamora NTT Papua Barat memiliki harapan semoga melalui rapat kerja kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Gubernur Papua Barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh staf ahli Gubernur Tamrin Payapo menyampaikan selamat kepada Ikatan Keluarga Flobamora dalam Rakerda pertama dan berharap melalui Rakerda dapat menjadi petunjuk dalam menjalankan roda organisasi dan juga pembangunan. Kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat dan suksesnya pelaksanaan Rakerda 1 Ikatan Keluarga Flobamora Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pada saat ini, sehingga hasil rapat kerjanya bisa dijadikan petunjuk kepada keluarga besar Flobamora maupun pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Eksistensi Flobamora di Provinsi Papua Barat memang sudah tidak diragukan lagi, terutama dalam upaya membangun kerjasama dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sebagai sebuah perkumpulan yang besar, menyadari bahwa urgensi pembangunan persatuan dan kesatuan di tanah rantau adalah hal yang mutlak perlu demi terciptanya soliditas di antara masyarakat Flobamora di Papua Barat dan juga dengan suku Papua serta suku Nusantara pada umumnya. Diharapkan program kerja yang disusun dan dirumuskan tidak terlepas dari fungsi dan tanggung jawab keluarga besar demi terselenggaranya organisasi. Gubernur melalui sambutan tertulisnya juga berharap Rakerda pertama Ikatan Keluarga Flobamora yang mengusung tema Bersatu Kitong Kuat, Bersama Kita Bangkit dapat mengoptimalkan program kerja demi meningkatkan solidaritas guna mencapai kemandirian organisasi dalam melayani masyarakatnya di Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Sementara itu, Saudara, Rakerda pertama Ikatan Keluarga Flobamora Provinsi Papua Barat guna merumuskan dan menyusun program kerja organisasi. Pemda Manokwari berharap adanya komitmen dari masyarakat Flobamora demi kemajuan organisasi. Rapat kerja daerah pertama Ikatan Keluarga Flobamora yang berlangsung Sabtu 5 November 2022 yang dibuka oleh staf ahli bidang pemerintah dan Otsus. Pemerintah Kabupaten berharap Rakerda adanya komitmen yang sama dari Ikatan Masyarakat Flobamora. Harapan tersebut disampaikan Bupati Manokwari melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, Dr. Gigi Hendri Simbiring. Keluarga Flobamora selain diminta untuk bisa bersinergi dengan pemerintah daerah demi suksesnya program pembangunan di Manokwari. Saya berharap saudara-saudara mempunyai komitmen yang sama untuk memajukan organisasi ini ke arah yang lebih baik, serta dapat bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam rangka menyukseskan pelaksanaan berbagai program pembangunan di Kabupaten Manokwari. Hal ini penting untuk saya tekankan karena lahirnya KNPI itu sendiri diilhami rasa kepekaan dan kepeloporan generasi muda dengan menggalang persatuan dan kesatuan, mengkonsolidasi
keanekaragaman potensi, membentuk sinkronisasi dan sinergi dalam rangka pembangunan. Dalam konteks pembangunan daerah, peranan Ikatan Keluarga Flow Bamora haruslah dioptimalkan guna menyongsong kemajuan Kabupaten Manokwari pada masa yang akan datang. Lebih lanjut dalam sambutan tertulisnya, Bupati mengajak seluruh masyarakat Flow Bamora di Papua Barat, khususnya di Manokwari, untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan. Senada dengan ini, saya mendorong seluruh anggota Ikatan Keluarga Flow Bamora yang hadir pada kegiatan ini untuk bersama-sama menyatukan langkah, saling bergenggam tangan untuk berkontribusi dalam pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan. Serta saya sangat berharap Rakerda ini semua pengurus mampu merumuskan program yang lebih taktis, lebih strategis, dan mampu menjawab tugas pelayanan organisasi di tengah masyarakat. Setiap pengurus menyampaikan programnya yang selaras dengan visi misi pemerintah, sehingga nantinya akan dituangkan dalam program kerja Flow Bamora, sekaligus mendukung visi misi di setiap daerah yang ada. Rapat kerja daerah pertama, selain menyusun dan merumuskan program kerja, diharapkan pula menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja kepengurusan terkait sejauh mana peran aktif pengurus dalam rangka melaksanakan visi dan misi organisasi di setiap kabupaten kota. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 7 November 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.